Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahayapalukum anak-anakku, alhamdulillah tidak terasa kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA ya. Ibu harap kalian baik-baik saja. Sebelum membahas materi, marilah kita bahas dulu soal yang kemarin Ustazah kasih ya. Samakan saja jawabannya. Nah, itu jawabannya ya, secara garis besar kalian alhamdulillah sudah bisa. Baiklah, menginjak ke bab 2, mari kita baca dulu isti'adzah wal basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara reproduksi vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan peran manusia dalam teknologi reproduksi tumbuhan. KKM-nya 80. Baik, kita mulai saja materinya ya. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terdiri dari dua cara, yaitu dengan cara reproduksi aseksual atau vegetatif dan dengan cara reproduksi seksual atau generatif. Perbedaannya adalah kalau reproduksi aseksual, individu baru yang dihasilkan itu berasal dari tubuh induknya sendiri. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif, individu baru atau keturunan dihasilkan dari hasil perkawinan antara jantan dengan betina, dan sifat yang dihasilkan keturunannya itu adalah bervariatif. Reproduksi aseksual vegetatif dapat dilakukan secara alami dan dibantu oleh manusia. Reproduksi aseksual vegetatif alami yang pertama adalah rizoma merupakan batang dan daun yang menjalar atau tumbuh di bawah permukaan tanah, bercabang-cabang dan ada ruas-ruasnya, juga ada sisik-sisik yang merupakan metamorfosis dari daunnya ya. Nah, rizoma ini berisi cadangan makanan hasil dari fotosintesis. Yang kedua adalah stolon. Stolon itu sama dengan rizoma, hanya saja kalau stolon itu menjalarnya di atas permukaan tanah, itu perbedaannya ya. Dan yang kedua, kalau stolon itu ukurannya lebih ramping dan lebih kecil. Yang ketiga adalah umbi lapis, dan keempat umbi batang, dan yang kelima adalah umbi akar. Umbi, dan umbi. Apa itu umbi? Umbi merupakan bagian dari tubuh tumbuhan yang menggelembung karena berisi cadangan makanan ya. Nah, umbi lapis disebut umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri dari daun-daun ya, yang terdiri dari daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Contohnya adalah umbi lapis pada bawang merah ya. Yang kedua itu umbi batang. Umbi batang sama dengan rizoma. Perbedaannya dengan rizoma, kalau rizoma itu buku-bukunya itu masih kelihatan, buku-buku atau ruas-ruasnya beserta daunnya itu masih kelihatan walaupun sudah berupa bersisik-sisik. Tapi kalau pada umbi batang itu semua sudah tidak kelihatan atau sudah samar, sehingga umbi batang ini kelihatan licin. Yang tertinggal hanyalah satu, yaitu titik-titik mata yang apabila waktunya tiba akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau kuncup baru atau tunas baru. Nah, itu umbi batang. Nah, sedangkan umbi akar beda dengan umbi batang. Pada umbi akar walaupun bentuknya sama dengan batang tapi tidak memiliki titik-titik tunas ya. Tidak memiliki titik-titik tunas sehingga tidak bisa dijadikan untuk mendapatkan individu baru. Sedangkan umbi batang dapat menghasilkan individu baru. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain dari bunga batang, seperti di tepi daun atau tepi akar. Tunas adventif di daun contohnya adalah cocor bebek, kemudian bunga wijaya kusuma. Sedangkan tunas adventif akar contohnya adalah kersen atau talok dan ya cemara.
Yang selanjutnya adalah reproduksi aseksual vegetatif buatan atau dibantu dengan oleh manusia. Yang pertama merunduk. Merunduk itu perkembangbiakan vegetatif ya, perkembangan vegetatif buatan dengan cara membengkokkan batang atau ranting dan membenamkannya ke dalam tanah. Nanti dari ranting atau batang yang dibenamkan ke dalam tanah itu tumbuh akar ya. Contohnya apel, sirih, melati dan lain sebagainya. Dengan syarat ranting atau batangnya ukurannya panjang ya. Nah, itu. Yang kedua adalah menyambung ya atau kopulasi, yaitu menyambung batang dari dua tanaman yang berbeda yang sejenis namun berbeda sifat. Nah, ini contoh cara menyambung ya. Nah, contoh tanaman yang pernah disambungkan adalah kentang dengan tomat. Nah, ini dua tanaman yang berbeda tapi masih sejenis. Nah, kenapa sejenis? Karena masih satu genus ya, masih satu genus yaitu Solanum. Ini kentang yang di atasnya adalah tomat. Jadi kalau panen, alhamdulillah panen kentang sekaligus panen tomat ya. Nah, contoh yang lainnya adalah bunga bugenvil tuh yang sering kita lihat ya, bugenvil disambungkan ranting-rantingnya sehingga dalam satu pohon bisa menghasilkan bunga yang berwarna-warni. Alhamdulillah ya. Yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Menempel sama dengan menyambung, hanya saja yang disambungkan adalah adalah tunas ya, adalah tunas muda yang ditempelkan pada tumbuhan yang memiliki tunas yang sama ya. Nah, nanti akan tumbuh menjadi ranting baru. Ini adalah hasil dari karya orang Amerika yang bisa menyambungkan beberapa tunas ya, menempel, menyambung. Dalam satu pohon itu bisa menghasilkan 40 buah yang berbeda-beda jenis. Masya Allah ya. Nah, yang keempat adalah stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif yang paling mudah ya, langsung memotong dari bagian tanaman induk kemudian langsung ditanam jadi deh gitu ya. Nah, contohnya adalah ketela pohon atau singkong. Kemudian cangkok yang kelima. Cangkok adalah suatu cara untuk mendapatkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya dengan cara mengelupas kulit dari batang atau ranting, kemudian ditutup dengan tanah dan dibungkus oleh plastik atau serabut kelapa. Kalau dibungkus pakai plastik, maka plastiknya harus ditusuk-tusuk untuk mendapatkan sirkulasi udara dan kita bisa menyiramnya dengan air. Nah, saat kita mengiris atau mengelupas kulit dari batang pohon yang akan dicangkok, maka kita si lendir dari kambiumnya itu harus benar-benar kering, kering. Karena kalau tidak kering tidak jadi cangkoknya, bukan akar yang keluar, nanti malah sembuh tuh ya. Jadi diproduksi lagi kulit dari batang yang telah kelupas tadi ya, tumbuh lagi menjadi batang yang utuh nantinya. Nah, itu tadi secara aseksual. Sekarang reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan ya. Berarti ada jantan dan ada betina. Nah, perkembangan pada tumbuhan pada reproduksi seksual itu ada yang berupa biji dan ada yang berupa spora. Kalau biji berarti dihasilkan dari bunga ya. Mari kita lihat bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga terdiri dari yang pertama adalah Nah, itu dia ya. Ternyata putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Sedangkan benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Yang warnanya menyolok, yang menarik itu disebut dengan mahkota bunga. Sedangkan yang hijau ini namanya adalah kelopak bunga. Dan yang ke bawahnya yang menempel pada ranting itu adalah tangkai bunga ya. Nah, nanti benang sari ini terdiri dari kepala sari yang terdiri dari serbuk-serbuk sari. Nah, serbuk-serbuk sari ini akan menempel ke kepala putik dan terjadi yang namanya penyerbukan. Menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut dengan penyerbukan. Dan penyerbukan ini dibantu oleh beberapa, diantaranya dibantu oleh angin atau anemogami. Cirinya bunganya adalah banyak, kemudian ringan. Kemudian kalau yang dibantu dengan serangga atau entonogami, ciri-ciri bunganya berwarna cerah, mengandung nektar dan berbau ya. Kemudian yang selanjutnya adalah burung atau ornitogami. Ornitogami ciri bunganya ada bunganya besar, kemudian berbentuk corong, banyak mengandung nektar ya atau sari madu, kemudian tidak berbau. Nah, kemudian selanjutnya ada kelawar. Kelawar pun membantu penyerbukan loh. Nah, berarti si bunganya itu mekarnya pada malam hari ya, berbau dan juga warnanya cerah. Nah, yang terakhir adalah dengan bantuan manusia. Dengan bantuan manusia, jadi manusia itu membantu penyerbukan karena bunganya itu dalam satu bunga hanya terdapat putik saja atau hanya terdapat benang sari saja, sehingga penyerbukan sulit terjadi, maka dibantu oleh manusia. Proses terjadinya pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan simak baik-baik.
Setelah terjadi fertilisasi, maka terbentuklah biji ya. Nah, biji ini atau bakal tumbuhan baru nantinya disebar dan dibantu dengan beberapa bantuan. Di antaranya adalah yang pertama, angin. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan spora ya. Spora berarti tumbuhan tersebut tidak berbunga. Contohnya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Contohnya ini tanaman apa ini? Tumbuhan ekor kuda. Ini adalah tanduk rusa ya. Tanduk rusa ini ada yang tahu apa ini? Suplir. Nah, kemudian yang kedua adalah Bryophyta atau tumbuhan dari lumut ya, lumut daun dan lumut hati. Itu semuanya berkembang biaknya dengan menggunakan spora. Metagenesis atau daur hidup tumbuhan paku dan lumut ya. Kalau tumbuhan paku, tumbuhan yang kita lihat itu adalah merupakan bagian dari sporopit ya, pembentukan spora, sedangkan pada lumut ini merupakan gametopit. Peranan manusia dalam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Terdiri ya, yang pertama ada hidroponik ya, jadi tanaman itu ditanam dalam air ya, menggunakan media air, bukan tanah. Kemudian vertikultur itu sangat cocok untuk lahan yang sangat sempit ya, kemudian ditumpuk-tumpuk, hampir sama dengan hidroponik, hanya saja ditumpuk ke atas ya. Ditumpuk ke atas itu vertikultur. Dan yang terakhir adalah kultur jaringan ya. Kultur jaringan ini merupakan apa namanya? Jadi tumbuhan itu memiliki suatu titik disebut dengan totipotensi, di mana setiap sel itu memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu yang baru, yang utuh seperti induknya. Jadi kultur jaringan adalah usaha untuk memperoleh individu baru dari satu sel atau jaringan. Prinsipnya sama dengan stek. Nah, misalkan ini ya, misalkan wortel dipotong-potong atau daun dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian dikasih nutrisi yang cukup, nanti akan tumbuh menjadi kalus, dan kalus ini nanti akan tumbuh menjadi tunas dan individu baru yang sama seperti induknya. Itu kultur jaringan ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat ya. Itu hadis bercocok tanam. Oleh karena itu, tugas untuk kali ini adalah tanamlah sebatang pohon, mau bunga, mau rumput, mau sayuran, mau bawang, cabai, tomat, dan sebagainya. Boleh ditanam di halaman, pot bekas, kain bekas, botol aqua bekas, dan sebagainya. Pokoknya apa saja medianya ya boleh. Nah, medianya pun boleh air atau hidroponik atau boleh pakai tanah. Nah, itu tugasnya. Kemudian dipoto ke Ustazah ya, dan dikirim ke WA Ustazah. Demikianlah materi untuk bab 2 untuk pertemuan yang ke-1 pada bab 2. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan ya. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi